Di sini kita bakalan bahas materi mengenai bab genetika. Nah, di sini kita bahas dulu terkait dengan hukum Mendel dan hereditas. Nah, untuk hukum Mendel, tokoh yang berperan dalam menciptakan hukum genetika itu adalah Gregor Johann Mendel. Nah, di mana si Gregor Johann Mendel ini menggunakan kacang kapri untuk penelitiannya, untuk membuktikan dengan beberapa alasan. Nah, hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa atau ditetapkan sebagai hukum Mendel. Kita bahas hukum Mendel pertama. Hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan hukum segregasi. Oke, bunyi dari hukum Mendel 1, dia menyatakan bahwa pasangan alel pada proses pembentukan gamet dapat memisah secara bebas. Nah, untuk membuktikannya dilakukan pada persilangan yang namanya persilangan monohibrid. Nah, jadi kita bahas dulu terkait dengan persilangan monohibrid. Monohibrid itu disebut juga dengan persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu artinya satu. Nah, pada persilangan monohibrid ini terdapat sifat dominan
yang menutupi sifat lain. Atau sifat resesif. Jadi sifat yang ditutupi itu sifat resesif. Untuk contohnya, jadi ini dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan gandum berbatang tinggi melambangkan dengan T besar, dan berbatang rendah T kecil, T kecil. Batang tinggi lebih dominan terhadap batang rendah. Oke, kita bahas. Kita lihat dulu parentalnya atau induknya. Itu ada yang tinggi dengan lambang T besar disilangkan dengan yang rendah T kecil, T kecil. Untuk gametnya, gamet ini kita ambil masing-masing dari ngomongnya tadi. Ini kan cuma ada T besar, berarti gametnya T besar. Dan ini cuma ada T kecil, berarti gametnya T kecil. Nah, untuk hasil dari F1-nya tinggal disilangkan keduanya. Dia dapatnya T besar, T kecil. Karena batang tinggi tadi lebih dominan terhadap batang rendah, otomatis F1-nya itu tinggi, 100%. Oke, kita lanjut untuk cari F2-nya. Untuk cari F2, F1 disilang dengan sesamanya. F1 tadi hasilnya, berarti untuk P2-nya, hasil dari F1 tadi, T besar, T kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil. Gametnya ada T besar, jadi gametnya ada T besar, ada T kecil, karena ada dua di sini. Ada dua sifatnya. Ada T besar, ada T kecil, di sini juga ada T besar, ada T kecil. Nah, untuk hasil dari F2-nya tinggal disilangkan. Nah, untuk menyilangkannya, berarti kita pakai cara garpu, boleh. T besar sama T besar, berarti T besar, T besar. Kemudian T besar yang atas sama yang bawahnya, T besar, T kecil. Kemudian yang di sini lagi, yang di bawahnya, T besar sama T kecil, berarti T besar, T kecil. Kemudian yang ini, T kecil sama T kecil, berarti T kecil, T kecil. Ini untuk hasilnya, atau boleh juga kalau mau menggunakan tabel. Boleh juga menggunakan tabel. Jadi di sini T besar, di sini T kecil, ini T besar, ini T kecil. Nah, disilangkannya seperti ini. Langsung aja. Ini ke sini, kemudian ke sini. Berarti T besar, T besar, T besar, T kecil, ini sama yang ini, T besar, T kecil, ini sama yang ini, T kecil, T kecil. Oke.
Jadi sampai di situ. Jadi sekarang kita tentukan untuk genotip dan fenotipnya. Genotip itu sifat tidak tampak. Sedangkan fenotip itu sifat yang tampak. Tidak tampak atau tampak ini bisa dilihat dari mata kita. Oke, untuk genotip berarti yang tidak tampak itu T besar banding T besar T kecil banding T kecil T kecil. Berarti ada T besarnya ada satu, berarti satu. T besar T kecil ada dua, dibanding dua. T kecil ada satu, berarti satu. Dua, satu banding dua banding satu. Nah, kalau untuk fenotipnya, itu yang tampak. Yang tampak itu ada tinggi sama rendah. Nah, tadi kan katanya batang tinggi itu lebih dominan terhadap batang rendah. Berarti kalau batang tinggi ini kan tadi T besar. Berarti kalau ada T besar itu artinya tinggi. Berarti yang tinggi ada satu, dua, tiga. Tiga banding yang pendek atau yang rendah itu ada satu. Jadi 3 banding 1. Begitu perbandingannya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ada persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate ini persilangan dengan dia sama ya. Persilangan dengan satu sifat beda. Hanya saja di sini sifat gennya itu sama kuat dengan sifat gen yang sama kuat. Nggak ada yang mendominasi, nggak ada yang dominan dan nggak ada yang resesif. Tidak ada dominan maupun resesif. Nah, jadi karena hal ini, dia menghasilkan sifat baru. Persilangannya itu menghasilkan sifat baru, di mana sifat baru yang dihasilkan itu merupakan gabungan dari sifat induk. Jadi dia dengan satu sifat beda, hanya saja dia sama kuat dan menghasilkan sifat baru, di mana sifat barunya ini gabungan sifat induk. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, pada persilangan antara bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini yang disilangkan adalah yang berwarna merah. M besar, M besar. Itu disilangkannya dengan yang berwarna putih. M kecil, M kecil. Satunya, parentalnya ada merah, M besar dengan putih, M kecil, M kecil. Untuk gametnya ada M besar, dan sini ada M kecil. Hasil dari F1-nya, M besar, M kecil. Nah, karena dia tidak ada dominan dan resesif, berarti ini merah muda atau pink, karena gabungannya seperti itu. 100%.
Lanjut untuk mencari F2-nya. Untuk mencari F2-nya berarti F1 disilang dengan sesamanya. P2 sama dengan merah muda, M besar, M kecil disilangkan dengan merah muda, M besar, M kecil. Gametnya itu ada M besar, ada M kecil. Ini juga M besar, ini juga M kecil. Caranya sama seperti tadi. Berarti dapat hasil F2-nya itu, ini disilangkan sama ini, terus ini, habis itu yang ini, dan ini. Berarti dapat nanti hasilnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kalau mau pakai tabel juga boleh. Terus kita tentukan rasio genotipnya, genotip F2-nya. Itu ada M besar, M besar, banding M besar, M kecil, banding M kecil, M kecil. Berarti ini ada M besar M besarnya 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. 1 banding 2 banding 1. Nah, kalau untuk fenotipnya berarti ada merah, terus ada merah muda, dan ada putih. Yang merah berarti yang M besar ada 1, merah muda ada 2, dan putih ada 1. Jadi dapatnya sama dengan genotip. Oke, kita lanjutkan ke hukum 2 Mendel. Hukum Mendel 2. Nah, ini dikenal dengan hukum asortasi. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi, dia menyatakan bahwa setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Nah, di hukum 2 Mendel ini ada namanya persilangan dihibrid. Oh, tadi kan monohibrid. Nah, ini dihibrid. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, di mana dua sifat beda ini sama seperti halnya monohibrid, terdapat sifat dominan dan sifat resesif. Contohnya, persilangan RCS bulat kuning
dilambangkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Dan RCS keriput hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. RCS bulat kuning bersifat dominan terhadap RCS keriput hijau. Oke, kita coba cari ya. Untuk parentalnya. P1-nya itu kan ada bulat kuning. Bulat kuning berarti B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan keriput hijau. Keriput hijau berarti B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk gametnya, kita bikinnya, karena dia dua sifat beda, berarti kita bikin gametnya juga dengan dua. Ini ada huruf B besar sama huruf K besar, berarti gametnya B besar, K besar. Nah, ini ada B kecil sama K kecil, berarti gametnya B kecil, K kecil. Untuk hasil F1-nya, tinggal disilangkan. Di B besar, B kecil, K besar, K kecil. Menyesuaikan sama hurufnya. Dan seperti biasa dahulukan yang huruf kapital terlebih dahulu. Di hasilnya bulat kuning. Karena dia dominan tadi terhadap keriput hijau. Nah, untuk mencari F2, F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Maka untuk P2-nya, B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya B besar, K besar, maaf. Untuk gametnya, kita lihat ya. Ini ada B besar sama K besar. Berarti gametnya itu ada B besar, K besar. Terus ada B besar, K kecil. Di B besar, K kecil. Kemudian ada yang ini lagi nih. Ada B kecil, K besar. B kecil, K besar. Terus yang ini B kecil, K kecil. K kecil. Berarti ini gametnya. Yang ini karena hurufnya sama, maka untuk gametnya juga sama. Ada B besar, K besar. Ada B besar, K kecil. Ada B kecil, K besar. Ada B kecil, K kecil. Nah, kita cari hasil dari F2-nya. Nah, karena ini gametnya termasuk banyak, maka kita nggak bisa. Kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan metode garpu saja. Maka kita bikin tabel seperti yang tadi. Tabel untuk F2-nya.
Oke. Kita bikin dulu untuk gametnya tadi. Tadi ada B besar. Oh, mau. Gametnya itu ada B besar, K besar. Ada B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Di sini juga sama. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, kita tinggal silangkan. Jadi silangkan tinggal bikin sesuai dengan tabel yang ada di atas sama tabel yang ada di kirinya. Digabungkan saja. Berarti ini ada B besar, B besar, K besar, K besar. Ini B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, maaf. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini untuk hasil dari persilangannya. Kita lihat lagi rasio genotipnya. Genotip kan tadi sifat yang tidak tampak. Berarti kita lihat satu-satu. Ada B besar, B besar, K besar, K besar. Terus ada B besar, B besar, K besar, K kecil. Ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus B besar, B besar, K kecil, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ada B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita lihat dulu. Ini untuk yang B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K besar. Nih, satu. B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti satu ya. Ini cuman satu. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. Satu. Dua. Oke, ini ada dua. Terus untuk B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K besar. Satu. Dua. Oke, ini ada dua juga. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Satu.
2, 3, 4. Oke, berarti ada 4. B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, salah, maaf. B besar, B besar, K kecil, K kecil. 1. Nggak ada lagi. Ya, 1. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. 1. K kecil, K kecil. Oke, 2. T2 juga ya. B kecil, B kecil, K besar, K besar. 1. 2. Bentar. B kecil, B kecil, K besar, K besar. 1. Oh, ini B. Oke, maaf. Berarti 1 ya. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. 1, 2. 2. Dan terakhir ada 1. Oke, itu untuk perbandingan genotipnya. Sekarang untuk perbandingan fenotip. Fenotip ini cuman sesuai dengan di soalnya. Ada bulat kuning, ada bulat hijau, ada keriput kuning, ada keriput hijau. Tinggal kita hitung aja. Bulat kuning berarti yang B-nya itu besar, K-nya juga besar. Pokoknya ada B besar, ada K besar. Berarti ini, ini, ini. Oke, itu aja ya. Berarti berapa nih? 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 4. Ada 9. Bulat hijau. Berarti K-nya itu harus kecil keduanya. Tapi B-nya boleh ada besar. 1, 2. Oke, berarti ada 1 tambah 2, 3. Keriput kuning. Berarti dia B-nya yang kecil. K-nya harus ada besar 1. Ini sama ini. Ini juga 1 tambah 2, 3. Dan untuk keriput hijau cuman ini doang. Berarti 1. 1 banding 3, banding 3 banding 1. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita bahas hereditas pada manusia. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan golongan darah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk sistem penggolongan darah pada manusia itu ada beberapa. Yang pertama, ada sistem ABO.
Yang kedua, ada sistem MN. Dan yang ketiga, ada sistem Resus. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk sistem ABO, ini dia ditentukan oleh alel ganda yang mana itu disimbolkan dengan I. Ini dari kata isoagglutinin. Nah, untuk simbolannya itu ini ada tipenya. Untuk tipenya, ini genotipnya, ini antigen, dan ini antibody. Tipe A, B, AB, sama O. Untuk yang A itu ada IA, IA, dan IA, IO. Antigennya A, antibodinya ada beta. Untuk tipe B ada IB, 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 IO. Antigennya ada B, antibodinya ada alfa. Dan untuk AB, itu genotipnya ada IA, IB. Antigennya AB. Antibodinya nggak ada. Untuk yang O, IO, IO. Untuk antigen tidak ada dan antibodinya ada alfa, beta. Oke, kalau untuk sistem MN, itu hampir sama ya sebenarnya. Ya, ini untuk sistem MN. Tipe genotip antigen. Ada tiga ya, tipenya ada M, N, sama MN. Untuk yang M berarti genotipnya IM, IM. N, IN, IN. Untuk yang MN, IM, IN. Antigennya sesuai M, N, M, N. Oke, dan untuk sistem resus itu cuma dua. Ada resus positif dan ada resus negatif. Ini resus
positif dan ada resus negatif. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua, kita bahas terkait kelainan atau cacat menurun. Nah, yang pertama ada kelainan genosom X. Ada beberapa penyakitnya. Yang pertama itu ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit di mana darah sukar membeku. Ini pada saat terjadi luka. Dan biasanya diwariskan pada keturunannya. Hemofilia itu diwariskan oleh kromosom X. Dan dibawa gen resesif H. Uh, Oke, ini ada genotipnya, ada fenotipnya. Yang pertama ada XH besar, XH besar. Nanti kita lihat ya. Jadi kan dibawa oleh kromosom X dan dibawa gen resesif H kecil. Nah, jadi ini ketika H besar sama XH besar, maka fenotipnya itu wanita normal. Nah, yang kedua ada XH besar, ada XH kecil. Ini wanita karir. Yang ketiga ada XH kecil, XH kecil. Ini wanita hemofilia. Terus ada XH besar Y, maka ini pria normal. Sedangkan XH kecil Y
adalah pria hemofili. Oke, kita coba bahas satu soal. Contoh, seorang laki-laki dengan sifat hemofili menikah dengan perempuan yang tidak membawa sifat hemofili. Kemungkinan anak pertama mereka laki-laki hemofili adalah sebesar, ini kan katanya laki-lakinya hemofili, terus perempuannya tidak membawa sifat hemofili, berarti perempuannya normal ya. Anak pertama laki-laki hemofili yang ditanyakan. Untuk parentalnya itu kan ada laki-laki hemofili, berarti X H kecil Y menikah dengan wanita tidak membawa, berarti wanitanya ini normal. XH besar, XH besar. Gametnya ada XH kecil, ada Y, ada XH besar. Untuk hasilnya, kita tinggal persilangkan aja. Ini, terus ini. XH besar, XH kecil. Kemudian yang ini ada XH besar, Y. Berarti anaknya wanita karir dan laki-laki normal. Karena dia cuma dua aja, berarti ini setengah-setengah. 50%, 50%. Jadi kemungkinan anak pertama laki-laki mereka hemofili itu ada, jadi kemungkinan anak pertama laki-laki hemofili itu ada 0% karena laki-lakinya normal. Jadi 0%. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Penyakit yang kedua, yaitu buta warna. Buta warna ini merupakan penyakit yang tidak dapat mengenali
Be- beberapa warna tertentu ya. Warna tertentu. Dan sifat ini juga diwariskan. Pada keturunannya. Buta warna ini disebabkan oleh gen resesif C kecil atau color blind pada kromosom X. Ini ada genotipnya, ini ada fenotipnya. XX itu artinya dia wanita normal. XXCB. Dia kan tadi dibawa oleh gen resesif C ya. Maka itu wanita normal karir. Kemudian XCB berarti itu wanita buta warna. Kemudian ada XY di pria normal, XCBY di pria buta warna. Dia kurang lebih sama. Untuk prosedurnya atau caranya itu sama dengan yang hemofili tadi. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke kelainan yang kedua. Yang B ya. Itu ada kelainan genosom Y. Nah, itu ada beberapa juga. Yang pertama ada hipertrikosis. Yang kedua ada hystrix gravier. Yang ketiga ada webtos. Hipertrikosis itu tumbuhnya rambut di daun telinga. Ini diwariskan oleh alel resesif H. H besar. Nah, kalau hystrix gravier ini tumbuhnya rambut yang kaku dan panjang.
kaku dan panjang ini kayak kurang lebih seperti landak. Nah, ini diwariskan oleh alel resesif Hg. Nah, kalau wetus itu adanya kil di antara jari-jari kaki. Di antara jari-jari kaki. Ini diwariskan oleh alel resesif Wt. Oke, kita coba bahas sedikit lagi yang C. Ini ada kelainan autosomal. Ada beberapa juga. Yang pertama ada albino. Yang kedua ada polidaktili. Yang ketiga ada brachydactyly. Albino ini disebabkan tidak adanya pigmen melanin. Tidak diwariskan oleh kromosom X. Dan dibawa gen resesif homozigot A kecil A kecil. Nah, kalau polidaktili itu kelebihan jari tangan atau kaki. Nah, kalau brachydactyly itu jari memendek dan menyatu dengan jari lain. Oke. Oke, itu sedikit terkait dengan hereditas pada manusia.